kan saya suab ra kawi-kawi taka jemaat saya bimasanoy luang lupat itu kono kebiasaan oro itu oro minggu untuk taka lumulur ra pahun Tuhan yoyak itaka ika auma makakasimpung langkau Tuhan ataupun gedung gereja oleh karena masalah pandaian taka raino yohino sasak nu pandemik COVID-19 tu jadi terpaksa taka anguma ra ibadah secara online. Jadi hamana poro kono heno itaka kono sembayang taka itu nga asalok sembayangon taka ra tukir-tukir nu oro bila taka sembayang ra luang nu pahun taka luang nu huang taka itaka anang bayang ra kinabalo kono hitu turaino kinabalo hitu pakwakaku kandopo aka pasti ritakara sebab-sebab natu tapi kono payo mengikut sejarah-sejarah Alkitab bahwa itu no pat-pat no masa kono kasukaran ra luang nu tanah itu kono payo meara rahun Alkitab asuang nu perkara-perkara payo nasauk relair li salakaraino ya kam salakaraino ya hal itu terjadi tetapi pun nerbahuli kula-kula perkara nasauk aun sebabno oleh karena Allah ahilong Tuhan ahilong kinabalo nu tanah tu kinabalo nu ulun nu tanah tu ika onsoy railian nu Tuhan amhina sebabno Tuhan ang izin da kuasa-kuasa alat anu amuso ataupun aparatong rakula-kula kono kelatan-kelatan kono arul kiatu kono taka hilong daluang nu Alkitab ika sampatku masa ayat-ayat no tetapi salah kono secara kono arul sino masalah pasaukon nu ala payo kono itaka ambaca ra sejarah Nabi Yunus patno patnu ala nanu sobre Yunus muera Niniwi oleh karena ala nahilong repat nu hili kinabalo nu ulun nu kuta Niniwi ala tuhon coy rating tingkuangon nu Tuhan repat nu hili amiyo berencana anak ra melepataka ataupun masalah ra kuta Niniwi amiyo mindaku ambilin dari Yunus mulai kurakutan Niniwi kono pasukun bupalaku itu oleh karena 40 hari lagi kono au menunggang balik ra kuta Niniwi oleh karena ikana tuman matoku akilong rakinabalo nu kelatan manu ulun-ulun nu kuta Niniwi kono Yunus napasuku ra anu hino hilin hili ulun nu kuta Niniwi ilo percaya ilo mintopot ilo suku raja nu kuta Niniwi pun nambala-bala rakyat nu kuta Niniwi pilikutan rakyat nu kuta Niniwi ilo bertubat terkawin kelatan ilo na malihua rating kuangon nu Allah nangumar kula-kula kelatan hilil suku ilo kono berpuasa dengan sungguh-sungguh suku rakono kium-kium anu maya berpuasa. Jadi oleh karena ala nahilong ra kesadaran nukutan ini patuh ini kepio-pio suku rencana no ikana sauk terhilir oleh karena yo nahilong am kepio-pio kesadaran nu ulun-ulun kutan ini patuh ini. Jadi ulun-ulun kutan ini rahili terlepas intorra bakal ancaman nu Allah untuk menunggang balik kerakutan ini. Jadi
rakyat Kota Niniwe rahile termasuk Kota Niniwe ikana jadi inu mak kono angkitu kulato nu Allah. Jadi kono pakino pakakaku luang nupat itu reno masa reno tu pandemik COVID-19 tu sohonsai no nahi sino kesadaran taka rakino balo taka supaya kira no Tuhan lawi akakauli rakino balo taka iyo pono ang kuli huang coba apa yang tahu anduli anu itu penyakit itu. Jadi kono ini pakakaku luang nupat itu taka berdoa taka markabektian taka secara online yak oleh karena mayak perakuno pemerintah taka berkurung bila ilumindahu masa berkurung yohino taka murong yak rapahun jika kono bebas kono sebelum no ini sebab no ita kareno pono pun sebagai anak-anak Tuhan sebagai jemaat terpaksa taka membuat kebaktian secara online-nya. Jadi sebelum mau angibit ita kara bahan doa perlu angibit pahulo macarita ka rakuno Tuhan inalapku Injil Matius pasal 18 ayat 19 sumukura ayat 20 kono hinurahuno dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Itu rahun Tuhan Yesus raluang nukhili pembacaan tak itu raluang Injil Markus yo mindahu au mindahu ramyun kono sino ruong ngaulun inter ramyun kono raluang nu tanak tu sepakat akitak au nak kita akon me kono raluang nu sembayang mirakon au kono amalimbang ra sembayang mihino kono into amaku amalimbang ra sembayang mihino into ra surga kono nga ato intok nuruo atau talungaulun berkumpul raluang nu inggalanku kono nu Tuhan Yesus di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Rahino ausino ra tengah-tengah nilo kono Tuhan Yesus. Jadi itu sebagai kono kain tepatan taka rahunu Tuhan kalancanan taka itaka minto poto Tuhan Yesus bahwa itaka sembayang dengan sungguh-sungguh. Kono kawi nu ulun minto poto Tuhan Yesus tu sembayang ponco-poncoy aluwayak Tuhan amalimbang. Oleh karena rahun rosero baru ruangaulun nyak kono. Ruangaulun tapun talungaulun pun Tuhan amalimbang. Tuhan amajo pra sembayang nilo. Sembayang mi kono Tuhan Yesus. Jadi apalagi rakon itaka sebagai jemaat kula ngaribu Malaysia sabatu Malaysia Sarawak tantu Tuhan ang kinungo ra sembayang taka tetapi ika taka ang kinungok rahu-rahu nu ulun ikakauli ra Tuhan nga rahu-rahu nu ulun kakauli ra Tuhan memang angin paloyak ilo kakapandai tapi taka ulun minta pada Tuhan Yesus kita karuruk yak sembayang rahino wakino rahunu Tuhan sebagai kono dasar sembayang taka kebaktian taka raluang nu pat itu bahan doa ibiton kuritaka rahitu ataupun pentalangun kuritaka rahitu yohino itaka sembayang ra
kebaktian taka raluang no suap itu melalui online. Itaka nambayang ra papaka anak-anak Tuhan yang amimpin ra nyanyian puji-pujian, angipit ra music, kono sino penari, itaka terus sembayang rahino supaya Tuhan ngatur ra kawin rahino ra tiartaka untuk kono menyemarak ra ibadah taka laluang no khili sesuap hidup hamano pono kono ruwa talungaulun ataupun kulayak ra sulapan takatukir tapi taka pahuang koconcoy taka sembayang maka Tuhan ang kinungok ra sembayang taka laluang no sulap taka tukir kono rahun Tuhan ra itulih rungaulun pono kono no kono kau sembayang luang sulap mi dengan tepot-tepot maka au amalimbang kono no amalimbang kono no Tuhan Yesus kono pahina itaka sembayang ra kerajaan taka Malaysia negeri Sabah tu itaka kepandai ra Perdana Menteri taka yang nakabahu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri nakabahu hinonga taka pahuang pakawa kula boy yakri Tan Sri Perdana Menteri yang tunukaran bahu ti ikana huwa 1 tahun lebih amhianya tukaran asuang kono ra pihak pokon secara kono politik saling kono tudu manudu ika tantu-tantu. Jadi kita kang supaya itu sembayang supaya Tuhan sendiri anak kesadaran diloh oleh karena daluang no Alkitab mindahu tiada kerajaan di dunia ini yang tidak berasal daripada Allah kono. Berarti itaka sembayang sino kalansanan itaka anak hindur palar Tuhan supaya Tuhan yang mengandali rilo pasal Tuhan Allah sebagai punguan nu kawi nu kerajaan sinora luang nu tanah tu supaya Tuhan kono anak hikmat rilo supaya kerajaan amarintah amimpin seluruh rakyat negara Malaysia khususnya per negeri Sabah tu supaya ilo amimpin ataupun amarintah secara adil bertimbang rasa sama rata ampa terkasiha nu setiap suku bangsa etnik agama reluang nu Malaysia tu supaya itaka bebas ataupun menerima sama rata ra kawi nu keperluan-keperluan taka sebagai rakyat ra Malaysia tu. Kau dulu por negeri taka Sabah itaka nambayang ra Ketua Menteri Datuk Seri Haji Muhammad Nur supaya yo sebagai ketua pentadbir negeri Sabah tu apako ra pentadbiran no sesuai ra kasiha no kawi nu rakyat ra negeri Sabah tu hino perlu taka sembayang supaya keadaan taka stabil sebagai rakyat negeri Sabah tu. Kono pohino ibadah-ibadah anu ulun-ulun minta pot Tuhan Yesus Kristus. Amsa buli-buli no itaka sembayang ra paka-paka taka wokon yang kapo minta pot Tuhan Yesus supaya ilo sendiri aku memakuang roh Allah sendiri kerja luang luang dia supaya ilo auma ampahuang reah ilo ampahuang ra Tuhan Yesus Kristus saumi ralan ketepatan amkayahan kono pohina itaka sembayang ra aktiviti nu gereja ataupun kegiatan-kegiatan nu gereja baik gereja Isabi Masanoy pun maupun gereja-gereja setempat itaka kono sembayang supaya kawi nu gereja-gereja aun auma pasaukon ataupun aun auma pokon
ra sempana nu pandemik COVID hitio nga ika alap taka pako kawi-kawi nu acara-acara kono kebiasaan no. Jadi Tuhan lebih kapandai ra aun kono aulu mantaka pasauko ra kotongo nu anu itu luhu ataupun arwul sedang melanda tureno. Kita sembahyang ra ulun rualan toto pandayan takara ulun rualan jaga pandai ra ulun rualan keluarga taka masing-masing kono pa inu keluarga anu bokon taka mana berarti taka kepadai tapi Tuhan kapandai ra henok. Jadi taka terus ang ibita henok luang sembahyang taka kono pa henok luang apa taka dalam kedukaan terutama kono keluarga nupa kataka penatua kaya luang lohili kedukaan ataupun kesan kaya itaka terus sembahyang hiyo supaya kirano Tuhan anak panghiburan keluarga no itaka sembahyang po ra kapimpinan nu pusat isaibi Sabah supaya kirano ilo dapat pako ra pentadbiran isaibi Sabah keseluruhan terutama bagi nu majelis eksekutif pra isaibi Sabah ketuain nu presiden Datu Jiri Duseng kono pohon tak sembayang ra kono setiap kawasan pimpinan setiap kawasan ISIB dan seluruh Sabah tu itaka kepandai ra kepimpinan ataupun pemimpin-pemimpin setiap kawasan ISIB 37 kawasan ra luang nu Sabah tu seterusnya ra sidang-sidang setempat gereja ataupun gereja-gereja sidang setempat termasuk gereja Takai Sabi Masanoy taka sembayang supaya kawin nu jemaat ayah luang nu khili kerohanian ang ingat itakam pahuang po ra paka-paka taka kakapo mayara Tuhan supaya taka nampang rilo supaya kirana Tuhan yak munduk kerhuang nilo auma itu pot Tuhan takai Yesus Kristus pemaparan bahan dua rakit dia bitun kita kayo ini taka sembayang rakantung kolekto auma kono pokon takar luang no oro itu baik kono persembahan maupun persepuluhan taka perayu sang ibita henor luang no sembayang taka supaya kawinu persembahan takahino Tuhan kono anak kita kara berkat baik berkat secara ekonomi maupun berkat secara kesehatan no inan taka mencai taka sembayang au kono ngiwit taka luang sembayang taka rapat itu mencai taka sembayang Tuhan Allah maira surga lama sembahon maira luang ninggalan Tuhan Yesus Kristus alama sembahon maira luang ninggalan Tuhan Yesus Kristus saumiralan ketepatan amkayahan akai mengucap syukur berterima kasih rahak muramun Tuhan alung muramun incuk muramun dakula-kula pat nakasail syukur pat itu akai pong marapasimpungan mai ataupun ibadah mai secara online reluang nupahun mai kawi-kawi Tuhan hamana pono akai ruwa talung ulun reluang nusulapan reluang nu pahun mai tikudukir tapi akai percaya bahwa ako Tuhan sino ra lolot mai auma ang kinangok amarangan ramon ang insup ramon ra luang nuhilip ibadah mai luang nuhili oro itu kono pokino Tuhan kay sembayang terutama kono paka-paka mai pakora pemain musik
ngwitra puji-pujian angidul rahumu kaya nak nurong palarmu Tuhan supaya okoyak Tuhan ngatur kawin kino anusun mayara kasihamu supaya mangudah berkat ramun kawi Tuhan. Wah Tuhan kay persembayang ra kerajaan Malaysia Ako akapandai rekin valon pemerintah mai Tuhan kuno ka stabil kay sembayang rekin luang ninggalan Tuhan Yesus Kristus kirano okoyak Tuhan alamar surga penguan nukawi nuhili pemerintah ataupun kerajaan luang di tanah itu termasuk negeri mai Sabah tu Tuhan kay sembayang ketua menteri kula menteri Wokon sebagai pentadbir negara mai Malaysia negeri Sabah tu Tuhan akai kono sembayang rilo supaya ilo pakur tugas nilo secara adil bertimbang rasa sama rata empat terkasih di setiap suku bangsa etnik agama Tuhan supaya akai bebas pakur kula manmai terutama ibadah mai ring Tuhan supaya kinaya ko mai raluang nu negara Malaysia khususnya negeri Sabah tu akai sino kesatuan raluang nu saumi negara saumi bangsa raluang nu Malaysia tu Tuhan supaya kawi nu atu-atu auma asauk mayara keselisan setiap suku bangsa etnik di Malaysia tu. Wah Tuhan, korupokin wakai sembayang kegiatan gereja-gereja setempat moncaira gereja murahitio akai sembayang supaya kawin hino ama pokon ama pasaukon dengan oncoy mayar kasihamu supaya kawin hino mangudah berkat ramon kawi-kawi supaya sino pansiluman mai sentiasa sino karunsulan nuhuang mai kawi-kawi sebagai jemaat sidong-sidong setempat baiklah luang nu negeri Sabah tu Sarawak semenanjung pe Tuhan. Wah Tuhan akai kono sembayang mengenai luhun ataupun arul sobiton COVID-19 itu akai kono sembayang saumi huang reluang ninggalam Tuhan Yesus Kristus kirano Tuhan sehingga maka arul itu ama payawon pasti supaya akai kono ama pakora atu man mai oncoy secara kono selisah kau dulu po akai kono pakora ibadah mai paya akai kala pengbara kaluluran mai dalong pahun mutuhan Yesus Kristus. Wah Tuhan korupokin wakai sembayang ulun-ulun arwalan akai kono ika akapandai kawi-kawi ulun-ulun arwalan oncaira keluarga mai tapi keluarga nu paka mai bokon oko akapandai koko kito kanto ai liwan matomu Tuhan akai sembayang kawin hiano kirano Tuhan yak muai amuyai dan lumbakmu penuh kuasa hina Tuhan angulimur kinaya homai kawi-kawi Tuhan. Wah Tuhan kono pun wakai sembayang apa mai luang nu kedukaan terutama keluarga nu pakamai penetua kaya ilori yang sawung akai kono sembayang rilo supaya Tuhan sendiri yang nak penghiburan daluang nu huang nilo yang aulu kai sama-sama pahuang rupaya kemai dating kuangonmu Tuhan bahwa rupaya kemai itu ikamu lalas daluang nu pengipahan muramun kawi-kawi Tuhan. Wah Tuhan kono pakin wakai sembayang kepimpinan pusat
oko hili angatur kawi-kawi ni hino terutama majelis eksekutif nu pusat. Oko kepandai kula siung nilo rahino kay sembayang rilo supaya ilo paku tugas nilo dengan telus, dengan sungguh-sungguh mayar kasih kamu supaya kau ini pergerakan ataupun kegiatan kau ini sidong-sidong setempat dan negeri Sabatu kono pura Sarawak Semenanjung kau ini hino berjalan dengan onsoi Tuhan Yesus Kristus supaya pergerakan USIB seluruh Sabah Semenanjung Sarawak Saumi Silulum reluang inggalan Tuhan Yesus Kristus supaya kami kegiatan-kegiatan pasaukon auma kono Tuhan angin sup ngatur kami hiano supaya berjalan sesuai rekahan kasih-Mu Tuhan. Ili kami jemaat auma memperoleh berkat. Kau dulu po kono ulun-ulun pokon yang kapo kau likirin Tuhan yang masih analikurin Tuhan. Oko ngono sakuang no huang no sangulun ra kawi no Sabah Sarawak Semenanjung Tuhan ngakai perlu nampayang rakono kinabalo kuno ya Tuhan kau lulu po pat no pandemik COVID-19 itu akai sebagai ulun minta potrin Tuhan akai ngelap kesempatan itu auma kono mangun ra kesaksian auma pentalang ra kuasamu baik melalui mimpar Tuhan melalui ra kinavalo mai melalui ra kono pahayaman melalui ra tingkah laku kinayaho mai masing-masing melalui ra rahum Tuhan nga okohwa mindahu Tuhan bahwa pat-pat kono kelatan kono hiatu asau maka hal itu ataupun pat-pat itu halapon maira kesempatan auma pentalang rahumu kuasamu asimu kasih karunia anugerahmu Tuhan supaya kawin ulun masih reluang kalendaman auma ahuntulan binantang Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya lemah surga menupahina kaya pakora kantung kolektor persembahan maupun persepuluhan kai kono sembahyang rena supaya kiraan Tuhan memberkati kawi nu jemaat anu tui ra tutuyan takkan mai riun Tuhan memberkati supaya daluang kinaya mai Tuhan angulimu ra kawi nu di keperluan ataupun aulu rapaya mai tuki-tuki nu oro kalulu po timamai angkuliman datanganmu raluang rapaya mai itu Tuhan. Haleluya Tuhan dalam member surga akai remu sembayang mengucap syukur dah itu raluang nu inggalan Tuhan Yesus Kristus okole pakayah ramon. Amin. Salam dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua jemaat ISIB Masanoi yang mengikuti ibadah atas talian. Bersyukur kita kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan yang mana telah menjaga kita dan melindungi kita semua. Mari saya ajak kita semua menaikkan satu lagu penyembahan sebagai doa kita kepada Tuhan, hanya Kau. Buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupku, bersyukur yang ada
kasih-Mu tersedia bagiku, lamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Tersedia bagiku, lamanya Kau ku cinta, lamanya Kau ku cinta, lamanya Kau ku cinta. Mari kita memuji Tuhan dalam bahasa Murut. Tuhan matong. Tuhan Yesus, raluan tanatu ikan oyo aku ahi bobon tol pahaka raluang nukayahan paino ngono angumar salah Tuhan matong ratanatu muayang alam akawinu ulun hilitu mingkuan rabuku kayahan rahinongan
Aun pono luapmu Akiapu akiasi Kandono lumimbang riun Tuhan matong ratanatu muwayang alap rakawinu ulun hilituming kuang bukayahan lahinongang oko aga pandai ralanguson muno kang surga ki oko airaki oko tapaat nuhino surga ki oko airaki oko tapaat nuhino surga ki oko airaki oko tapaat nuhino. Seterusnya mari kita memuji Tuhan dalam bahasa dusun. Tadau diti, tadau Tuhan. Tadau diti, tadau Tuhan. Mama rayo, toko Tuhan. Polo gosok rusot Tuhan kumaraja itinawonu kaino kaino oi pompinai mamarayo toko Tuhan polo gosok rusot Tuhan kumaraja itinawonu Hawang pinorohingan Yesus Kristus gampang masih umat mensanan dati untoyo toko ngawi mensanan itu konong udana toko pinorohingan music memuji Tuhan. Tadau diti, tadau Tuhan. Tadau diti, tadau Tuhan. Mama rayo toko Tuhan. Polo gosok rusot Tuhan. Tumaraja itinawonu. Kaino kaino oi pompinai mama rayo toko Tuhan. Polo gosok
Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita dengan satu lagu penyembahan, Karena Salib-Mu. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyata Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang.
segala-galanya bagi kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa atas kesempatan untuk mendengar firman Tuhan sekali lagi pada hari ini. Kami mohon supaya Roh Kudus-Mu menyertai kami, dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai, membimbing, menolong, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dapat kami pahami, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar kepada iman percaya kami. Terima kasih Bapa, ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Tajuk kita angkat di atas yaitu percakapan dengan Nikodemus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Jemaat yang dikasih Tuhan, melalui teks firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk belajar satu tema, yaitu bagaimana mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus melalui kelahiran kembali atau lahir baru. Jadi ini sama saja maksud dia. Saudara, memang sangat mudah untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sangat mudah. Tetapi sangat sukar untuk mengikuti, apalagi mentaati kehendak-Nya. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus, sehingga Nikodemus sekalipun dia seorang pengajar Yahudi, dia seorang guru, dia sangat bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu harus dilahirkan kembali. Untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus, saudara, ini memerlukan ketekunan yang tinggi untuk melakukan firman Tuhan, terutama sekali mentaati hukum yang utama. Ya, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya itu harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Karena dengan ketaatan kita kepada hukum yang utama ini, sebenarnya hidup kita ini ada hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Karena tidak mungkin seseorang ada hubungan akrab dengan Tuhan Yesus apabila dia tidak mentaati hukum yang utama. Walaupun dia berkata, saya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus.
Jadi ini yang akan kita belajar pada pagi ini, bagaimana kita mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus melalui kelahiran kembali. Kita akan belajar apa yang dimaksudkan lahir baru atau kelahiran kembali. Saudara, sadar atau tidak, keadaan orang yang baru menerima Injil atau baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka mengalami sukacita yang besar, ya, bagi mereka yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau mereka suam-suam di dalam iman, dalam mengikut Tuhan, keadaan mereka akan tetap sama atau akan berterusan seperti itu, yaitu mereka tidak akan mengalami, ya, hubungan yang akrab dengan Tuhan. Oke, kita terus melihat kepada poin tindakan yang harus kita ambil untuk kita dapat mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu kita harus dilahirkan kembali atau lahir baru. Saudara, di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga berkata dalam pembacaan kita tadi, Yesus menjawab Nikodemus, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara, dilahirkan kembali ini berarti kita mengalami perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Dan perubahan hidup yang kita alami ini tidak dibuat-buat atau dilakukan, tetapi kita mengalami suatu perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena kita berusaha untuk mentaati firman Tuhan. Saudara, perubahan hidup ini terjadi karena kita mengubah paradigma atau pola pikir kita tentang firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa anggur yang baru tidak disimpan pada kantong kulit yang tua, tetapi pada kantong kulit yang baru. Kantong ini berbicara tentang hati, kantong atau kirbat berbicara tentang hati. Ya, kita boleh lihat ini dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Jadi inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi ataupun guru-guru agama, ya. Di mana Yesus berkata kepada mereka bahwa ajaran yang baru, rema daripada Tuhan itu tidak dapat disimpan pada hati yang lama, yaitu seperti hati di mana orang Farisi ataupun guru-guru agama itu mereka menanggapi firman Tuhan dengan cara tanggapan paradigma yang lama. Tetapi setiap ajaran yang baru yang datangnya daripada Allah melalui Yesus harus disimpan pada kulit kantong yang baru ataupun hati yang baru. Dengan arti kata lain bahwa mengalami perubahan hidup ataupun lahir baru, di mana kita mengalami perubahan hidup yang dikerjakan oleh Roh Kudus karena ketaatan kita kepada firman Tuhan, yaitu ajaran-ajaran yang baru yang diterima melalui Yesus. Jadi ini kita harus dilahirkan kembali atau lahir baru agar kita dapat mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Bagaimana saudara? Apakah kita sudah dilahirkan kembali atau kita masih memiliki paradigma atau cara pandang, ya, terhadap firman Tuhan yang cara pemahaman yang lama? Kita tidak dapat menerima firman Tuhan yang baru yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Orang Yahudi ataupun para guru-guru agama itu, ajaran Tuhan Yesus itu bagi mereka itu sesuatu yang baru. Mereka tidak dapat menyimpan dalam hati mereka ajaran Tuhan Yesus itu. Itulah sebabnya sepanjang pelayanan Tuhan Yesus mereka bertentangan, ya, selalu bertentangan. Yang kedua, bagaimana kita mengalami hubungan akrab dengan Tuhan Yesus, yaitu bagaimana mengalami kelahiran kembali. Poin yang pertama tadi adalah harus dilahirkan kembali. Yang kedua, bagaimana mengalami kelahiran kembali? Jawaban dia adalah beriman atau percaya dan meninggalkan kejahatan.
Ya, boleh kita lihat ini di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Ya. Saya akan baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi ini saudara, bagaimana kita mengalami lahir kembali, yaitu kita beriman, maksudnya percaya sungguh-sungguh, dan bukan hanya sekadar percaya, tetapi kita dituntut untuk meninggalkan kejahatan. Ya, jelas di dalam ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 dalam Yohanes pasal yang ketiga. Saudara, Yesus hanya menjanjikan keselamatan kekal kepada setiap orang yang percaya dan meninggalkan kejahatan. Ya, percaya dan meninggalkan kejahatan. Tidak cukup hanya sekadar percaya, tetapi tidak meninggalkan kejahatan. Tetapi tidak sesuai juga kalau meninggalkan kejahatan tetapi tidak percaya kepada Yesus. Jadi bagaimana kita mengalami kelahiran kembali? Harus percaya kepada Yesus dan harus meninggalkan kejahatan. Sebab itu saudara, kita harus bertobat sungguh-sungguh dari dosa. Bertobat bukan sekadar menyesal lalu sedih, tetapi bertobat ini meninggalkan dosa sama sekali atau bercerai dengan dosa, yaitu niat jahat yang ada di dalam hati kita, tabiat kita yang tidak baik, sikap kita yang selalu menjadi batu sandungan kepada orang lain, dan demikian juga dengan kelakuan kita, perbuatan kita, bahkan hobi kita sekalipun yang bertentangan dengan firman Tuhan harus ditinggalkan. Khususnya hobi ini yang suka melakukan kerja pada hari Ahad, minta maaf. Iya. Sedangkan ada hari-hari kerja yang lain, hari yang lain untuk melakukan kerja berat, tetapi dia suka juga melakukan kerja berat pada hari Minggu. Itu suatu hobi yang harus ditinggalkan karena bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bukan di bawah hukum Taurat, tetapi sekurang-kurangnya kita berusaha pada hari Minggu itu, di mana hari khusus kita akan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita tidak dapat datang ke gereja buat masa ini. Tetapi kita harus bersama dengan Tuhan. Bagi yang keluarga itu bersama dengan keluarga untuk datang kepada Tuhan di dalam persekutuan atau ibadah keluarga. Saudara, pertobatan adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk mengubah cara hidup dan sikap kita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Maksudnya kalau kita ada keinginan untuk bertobat tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk bertobat, itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Jadi pertobatan ini harus dilakukan dengan sengaja, yang dari hati yang sungguh-sungguh atau tulus ikhlas. Dan setelah kita bertobat, kita harus secara sengaja lagi untuk bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, sebab Dialah terang dunia yang sesungguhnya, yang menerangi hidup kita, supaya kita jelas melakukan kebenaran firman Tuhan melalui perilaku hidup kita setiap hari yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi ini cara kita yang kedua
bagaimana kita mengalami hubungan akrab dengan Tuhan, yaitu mengalami kelahiran kembali. Dan inilah cara, yaitu percaya dan meninggalkan kejahatan. Yang ketiga, tanggung jawab setiap orang Kristen setelah lahir baru atau dilahirkan kembali. Saudara, ada dua yang saya tulis di sini. Yang pertama, peringatan. Yesus menjanjikan keselamatan hanya kepada orang-orang yang percaya dan taat setia kepada perintah-perintahnya. Yohanes 3 ayat 36 berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di dalamnya. Jadi ini tanggung jawab kita setelah kita lahir baru atau dilahirkan kembali, yaitu percaya dan taat kepada anak atau kepada Yesus. Kalau kita tidak taat, kita berada di bawah hukuman. Saudara, ayat ini menjelaskan tentang dua kebenaran yang dituntut dari kita. Yang pertama tadi itu adalah percaya, yang kedua itu adalah taat. Percaya ini berarti percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, ya, atau penyelamat, serta mentaati semua perintahnya. Mentaati semua perintahnya. Jadi ini berarti bukan hanya sekadar beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena itulah yang dasar kita diselamatkan. Tetapi hidup di dalam iman itu, ini berbicara tentang ketaatan. Karena ketaatan kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus dibuktikan melalui ketaatan yang nampak. Bukan hanya sekadar kita mengakui saya percaya dan taat, tetapi tidak nampak, ya, melalui sikap hidup kita. Ya, terutama sekali taat membaca firman Tuhan, taat berdoa, taat pergi sembahyang, ya. Tapi sekarang ini memang masih PKP belum lagi sesuai. Walaupun ada kebenaran dari pusat ICIB, nanti akan datang, ya. Dan taat memberi yang sepatutnya milik Tuhan. Sebenarnya ada banyak ketaatan yang harus kita lakukan, ya, dalam mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan mengasihi orang lain. Dalam terjemahan yang lain, percaya dan taat ini berarti kasih dan ketaatan, ya, kasih dan ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Maksudnya di sini adalah kalau kita mentaati firman Tuhan ataupun firman Tuhan Yesus, ya, dasar ketaatan kita itu adalah kasih. Karena ada orang yang berkata bahwa saya harus mentaati firman Tuhan karena itulah firman Tuhan yang diminta untuk saya lakukan. Memang betul juga, tetapi itu separuh betul. Yang betul itu adalah kita mentaati firman Tuhan, dan dasar kita untuk mentaati firman Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi mari kita mentaati firman Tuhan bukan karena kemauan kita atau kita terpaksa karena inilah firman Tuhan, tetapi mari kita mentaati firman Tuhan dengan dasarnya atau didasari dengan kasih. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara, coba kita diam sejenak. Coba kita berpikir, apakah selama ini kita mentaati perintahnya berdasarkan kasih kita kepada Tuhan atau berdasarkan kemauan kita untuk mentaatinya karena kita didorong oleh firman Tuhan? Saudara, seharusnya ketaatan kita terhadap firman Tuhan itu didasari dengan kasih. Dan apabila kita mentaati firman Tuhan didasari dengan kasih, hubungan yang akrab dengan Tuhan itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau ketaatan kita kepada firman Tuhan karena kemauan, itu hubungan kita dengan Bapa kita itu terpisah. Karena kita yang mentaati ini terpaksa.
seperti orang Israel mentaati hukum Taurat. Bukan dengan kasih, tetapi mereka terpaksa karena itulah peraturan. Tetapi kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus, kalau kita mentaati firman Tuhan, dasarnya adalah kasih karena Dia sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Lalu kita mentaati sebagai respon kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab kita yaitu kita harus memiliki cara penyembahan yang benar dan diterima oleh Tuhan, ya. Harus memiliki penyembahan yang benar dan diterima oleh Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-24 berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara, perkataan dalam di sini menunjuk tempat, ya, tempat penyembahan atau di mana saja, ya. Ini kata dalam menunjuk kepada tempat atau tempat penyembahan atau di mana saja. Dan perkataan roh di sini merupakan pusat kehidupan rohani orang percaya. Dan perkataan atau kata kebenaran di sini menunjukkan kedudukan atau keberadaan hidup seseorang dari sudut sikap dan sifat kehidupan secara menyeluruh, yaitu hati, jiwa, dan paradigma atau akal budi, mindah, intelek, dan kegiatan hidup. Ya, maksudnya di sini adalah kebenaran, ya, bukan saja benar dari satu sesi, tetapi ini menunjukkan kedudukan atau keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan pada waktu kita menyembah, ya, seperti sikap dan sifat hati kita, ini maksud dia, dan kehidupan kita secara menyeluruh, karena ini merupakan satu penyembahan. Ini termasuk hati, jiwa, paradigma, cara berpikir, dan kegiatan hidup kita sehari-hari. Jadi kebenaran kita, saudara, di dalam penyembahan diukur melalui iman dan ketaatan kita kepada perintahnya dan melalui perilaku kita setiap hari. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Saudara, di dalam perjanjian lama, pada waktu umat Israel menyembah Tuhan, mereka terikat kepada cara atau ritual yang sudah ditetapkan, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Imamat. Upacara ibadah sangat bergantung kepada tempat untuk upacara penyembahan khusus pada waktu mereka mempersembahkan korban. Dan demikian juga dengan masa, ya. Penyembahan dalam PL benar-benar atau betul-betul mengikat ataupun di mana mereka terikat kepada tempat dan masa pada waktu mereka menyembah. Ini dalam perjanjian lama. Tetapi dalam perjanjian baru, penyembahan dalam perjanjian baru, di mana kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan kekuatan, dan mengasihi kepada sesama manusia seperti diri kita sendiri. Ini hukum yang utama atau perintah yang utama. Penyembahan kita itu berpusat kepada ini yang paling utama, bukan kepada melayani sebagai tim pujian dan penyembahan di member. Bukan berarti itu tidak penting, itu sangat penting, ya. Tetapi Tuhan menuntut penyembahan yang benar, yaitu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Di dalam pembacaan kita tadi, ya.
Karena dulu penyembahan orang Israel dalam perjanjian lama itu tidak seperti yang Tuhan Yesus tuntut di dalam menyembah Dia bagi kita yang berada di dalam perjanjian yang baru, yaitu menjadi penyembah-penyembah yang benar, ya, yaitu menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ini tidak terikat kepada tempat. Karena Allah atau Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang seperti itu. Karena Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak terikat kepada tempat. Dimanapun kita berada, kita boleh menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, sebagai penutup daripada firman Tuhan ini, coba kita imbas kembali. Sudahkah kita mengalami kelahiran kembali, ya, di dalam hidup kita sebagai orang percaya? Seperti yang dijelaskan tadi. Dan juga, sudahkah kita mengalami perubahan hidup yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama? Saudara, ingatlah bahwa kita akan mengalami hubungan akrab dengan Tuhan melalui kelahiran kembali yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Itu bukan kekuatan kita untuk berubah atau dapat berubah, tetapi oleh kuat kuasa roh daripada Tuhan sendiri, yaitu Roh Kudus. Secara ringkas, saudara, apapun kegiatan atau amalan yang kita lakukan dalam membangun hubungan akrab dengan Tuhan, semuanya itu akan menjadi sia-sia jika kita tidak menuruti firman-Nya. Jadi saya dapat simpulkan firman Tuhan pada pagi ini, untuk kita dapat mengalami hubungan akrab dengan Tuhan, yang pertama itu kita harus dilahirkan kembali. Ya, kalau kita mau memiliki hubungan akrab dengan Tuhan, kita harus dilahirkan kembali. Dan kita sudah mengetahui bahwa orang yang mengalami kelahiran baru itu adalah dia mengalami perubahan sikap hidup. Dia mengalami perubahan amalan hidup, ya, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dilakukan, tetapi yang betul-betul dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga orang lain perasan. Bila orang lain melihat kita, wah, si Anu ada perubahan sudah. Ini suatu perubahan yang bukan dibuat-buat. Dan yang kedua adalah percaya dan taat kepada Yesus, Anak Allah. Ya, kita akan mengalami hubungan akrab dengan Tuhan melalui iman kita kepada Yesus dan ketaatan kita kepada firman-Nya. Dan yang ketiga yaitu di mana kita dapat atau di mana kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan berdasarkan tempat di mana kita menyembah, tetapi dimanapun kita berada, hati kita didorong untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita dapat menjalin hubungan akrab dengan Tuhan melalui penyembahan yang benar, yaitu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan juga yang keempat yaitu kita dapat menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan dengan tindakan iman kita, yaitu tetap tinggal di dalam firman Tuhan, menjadi murid yang mengetahui kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Karena firman Tuhan ini dapat memerdekakan kita. Jadi firman Tuhan pada pagi ini hanya sampai di sini. Mari kita memiliki hati, ya, kerinduan hati untuk kita dapat memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus melalui kelahiran kembali. Dan ingatlah saudara bahwa kelahiran kembali, sekali lagi, ini kita alaminya bukan kita lakukan, ya, ataupun beberapa masa, tetapi kita betul-betul mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam hati kita, di mana perubahan hidup yang kita alami itu bersifat kekal. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi perubahan hidup kita itu bersifat kekal. Dan kita benar-benar meninggalkan dosa.
ya, karena kita sudah dimerdekakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah kebenaran, dan kita mentaati firman Tuhan, dan kita ada kekuatan dengan kekuatan Roh Kudus untuk meninggalkan dosa. Mari kita berdoa. Kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu Bapa, karena Tuhan sudah menyertai kami saat firman-Mu diberitakan bahkan sepanjang ibadah online pada pagi ini. Dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan melalui ibadah kami ini. Dan kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hidup kami. Kami tahu Bapak, masa sekarang ini adalah masa di mana kami mengalami banyak cobaan, tekanan hidup. Tetapi kami sangat percaya bahwa apabila kami ada hubungan yang akrab dengan Tuhan, setiap masalah persoalan itu tidak akan menguasai hidup kami, tidak akan melemahkan iman kami, melainkan membawa kami untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa ucapan syukur kami atas kebersamaan kami dalam ibadah pada pagi ini, dan kiranya nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Bapak. Kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, dan sampai di sini acara ibadah kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Hinongan oko agak pandai ralanguson muno kang surga ki oko.